Siapa namanya? Namaku Abimana. Gendis, yang ini kenapa menurun, Gendis? Aku sudah berusaha, Bu, tapi... Iya, tapi. Bagaimanakah kabar diriku baik-baik saja. Lelah itu hanya alasan, Gendis. Semua orang juga lelah, tapi gak semua orang nyerah kayak kamu. Aku tidak menyerah, aku hanya didengar, Bu. Kalau kamu mau dengar, buktikan dulu kalau kamu itu pantas. Idemu biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kesempatan dan Dia tidak pernah dianggap ada. Tidak juga. Hatiku sedih, hatiku gundah, bisa. Hatiku curiga, Aku mengerti. Tidak semua yang datang akan meninggal, dan tidak semua pergi adalah kehilangan. Ada yang datang. Aku mengerti kita sebagai diri sendiri. Aku tidak perlu sempurna untuk berharga. Aku sudah cukup. Ini banyak nih. dalam suka dan duka, tempat yang nyaman kala terjaga dalam tidurku yang lelah. Kamu sedang apa di situ? Bunga itu kan tidak bagus. janganlah sedih. Aku lelah. Kamu harus bisa. Jadi selama ini kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri. Lihat segala Nilaimu tidak pernah bergantung pada mereka. Kamu hanya terlalu lama mempercayai bahwa dirimu harus diri untuk bisa berharga. lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? In the Royal of Ireland, salam dedikasi. Jangan saling jaga.
Di tengah hiruk pikuk kota yang penuh kesibukan, seorang perempuan bernama Gendis hidup dalam bayang-bayang tuntutan dan penilaian. Tak pernah benar-benar didengar. Ia perlahan tenggelam dalam rasa tidak cukup dan kehilangan dirinya sendiri. Hingga sebuah pertemuan sederhana mengubah cara pandangnya, membuatnya melihat bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh orang lain. Namun saat harapan mulai tumbuh, ia justru dihadapkan pada kehilangan yang memaksanya berdiri sendiri. Kini, di tempat yang sama, namun dengan hati yang berbeda, Gendis harus memilih, kembali tenggelam atau bangkit dan menemukan dirinya yang sesungguhnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, manusia saling berpapasan, tanpa benar-benar saling memperhatikan. Kepedulian perlahan memudar, tergantikan oleh rasa takut dan keraguan, hingga kemanusiaan seakan tersisih di antara derasnya langkah dan kepentingan. Aduh, jangan sampai terlambat. Ayo di belakang, jangan sampai tertinggal. Aduh, udah tunggu bentar, kita udah ketinggalan. Iya, iya. Aduh, udah ketinggalan nih, kemarin ya. Dari satu nanas yang obatnya tidak kelihatan. Dari tadi saya nemuin lama sekali. Iya. Mana balasnya? Kita lanjut main saja. Jangan. Ingat kalau ada takdir nanti. Kita mau cari campur, nanti kita udah marah. Di tengah keramaian yang terus bergerak, ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Segala yang terjadi terasa begitu cepat, sementara dirinya tertahan dalam diam. Ada keinginan untuk bertindak, namun langkahnya seakan terhenti oleh rasa ragu dan takut akan penilaian sekitar. Di sebuah ruangan kosong, Gendis berdiri seorang diri. Tidak ada suara lain selain yang bergema di dalam kepalanya. Sunyi di sekelilingnya justru terasa penuh, seolah setiap pikiran yang muncul menjadi lebih keras dan sulit diabaikan. Nilaimu tidak cukup, Gendis. Ibu tidak mau tahu, kamu harus lebih dari ini. sedikit Dunia tidak menunggu orang lemah. Kalau kamu tidak kuat, kamu akan diinjak. kuduga kau Idemu biasa saja, tidak ada yang istimewa. anggap aku tak Diam terus seolah punya sesuatu, padahal kosong. langkahku coba Selalu gagal. Tidak ada yang membutuhkan dia. tur batinku tak Tidak penting, tidak akan berpengaruh juga. silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau Tidak cukup, Tidak cukup, tidak cukup. tidak cukup. kau yang kesana kemari. Kau Keluar dari ruangan itu, Gendis kembali ke keramaian yang bergerak cepat di sekelilingnya. sempat Namun, langkahnya seolah tertahan oleh sesuatu yang lain. Tatapannya kosong sesaat, lalu dunia di sekitarnya perlahan bergeser. Suara dan kejadian yang pernah ia lalui muncul kembali, seperti membawa dirinya kembali ke waktu yang berbeda. tutur batinku. Gendis, ibu melihat hasil ujianmu. Yang ini sudah kamu tolong, Gendis. Aku sudah berusaha, Bu. Tapi Tidak ada tapi. Itu berhasil. Namun percayalah, Itu hanya alasan, Gendis. Semua orang juga lelah, tapi tak semua orang nyerah kayak kamu. aku sudah menyerah. Apa yang didengar, Bu? Kalau kamu mau dengar, buktikan dulu bahwa kamu itu pantas. Maka aku harus segera dulu. Baru boleh
Di ruang kelas, suasana tampak aktif dan penuh percakapan. Setiap kelompok sibuk berdiskusi menentukan arah ide yang akan mereka gunakan untuk tugas bersama. Beberapa suara saling bersahutan. Ada yang mengajukan pendapat, ada yang mempertimbangkan, dan ada pula yang langsung menolak. Kita harus pakai tema eksplorasi untuk kelas kita. Kita pakai ide saja, lebih jelas dan lebih terarah. Iya benar tuh, benar saja tidak cukup kalau tidak praktis. Apalagi tengah waktunya juga sebentar lagi. Mungkin, bagaimana kalau kita modifikasi jadi kayak ide Gendit? Aku setuju dengan Murni. Beri dia kesempatan bicara dulu. Dan Gendit terlihat menyiapkan ini sejak lama. Benar, setidaknya kita coba lihat. Sudahlah, kita pakai ide awal saja supaya lebih cepat. Ya, terserah. Itu saja deh. Sampaikan dulu perasaan kalian. Kita kehabisan waktu. Tapi masih berkaitan juga dengan ide. Mungkin kita bisa terlibat. Tidak perlu. Kita butuh yang pasti, bukan yang mungkin. Wait, kamu kan ketua kelompok. Kamu mau dengar dulu? Kita tidak punya waktu untuk sedang mencoba. Sudah lah. Kalian dengar tidak? Kelompok salah. Dengar si Gendis itu lagi kan? Dia selalu begitu. Dia jadi desain kelompoknya sendiri. Benar, sudah tahu kan waktunya bentar lagi. Si Gendis kamu belum kesempatan itu baru sekarang. Jangan sok baik kamu. Untuk aku membela dia. Kamu gabung aja deh sama dia sekarang. Alhamdulillah cocok juga. Soalnya itu Mas Joli. Pesan juga, Desi. Di sudut kota yang jarang diperhatikan, ada tempat bagi orang-orang yang lelah. Mereka datang bukan untuk ditemukan, tapi untuk diam sejenak dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan sore ini, seseorang datang, mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Dalam kali ya tidak ada dalam hidup. Ya kita kalau ibu jangan dengan kita sendiri. Itu siapa? Enggak, biasanya sama ini kalau berdia. Ya udah kita jalan aja yuk. Hari ini mungkin jadi orang yang datang ke sini biasanya bukan karena suka pamannya, tapi karena waktu. Mula itu sering diajak orang. Saya sempat berpikir besok aku mati. Tapi setiap hari dia makan lagi. Lalu mungkin dia tidak tunggu untuk orang lain, atau tidak tahu cara jadi semua. Kalau tidak tahu berhenti sebentar, jangan panik. Bunga itu kan tidak bagus, dan bunga itu juga tidak terawat. Halo, apa kamu tidak dengar? Apa? Kenapa memotret ini? Ada masalah? Tidak, tapi ya maksudnya kenapa bunga yang ini? Di sana kan ada bunga yang lebih indah, lebih bersih, dan lebih layak untuk dilihat. Bunga yang di sana indah karena dirawat, sedangkan yang ini indah karena bertahan. Coba lihat dari sini, bukan dari tempatmu berdiri. Ya, cantik. Terkadang kita tidak menemukan keindahan karena kita terlalu sibuk mencari tempat yang benar untuknya. Tidak semua yang tumbuh berada di tempat yang layak. Tidak semua yang bertahan terlihat kuat. Namun seperti bunga kecil itu, kehidupan tetap memilih untuk terus ada. Dan hari ini seseorang mulai memahami bahwa bertahan juga sebuah keindahan. Tidak semua pertemuan dimulai dengan kata-kata. Kadang, dua orang asing hanya dipertemukan oleh kelelahan yang sama. Di bangku sederhana ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang harus terlihat sempurna. Dan untuk pertama kalinya, seseorang akan mencoba untuk jujur pada dirinya sendiri. Jadi, saya ingin mengajak duduk di sini. Namaku Abimanyu. Setiap orang menyimpan sesuatu yang tidak selalu bisa mereka ucapkan.
ketakutan, keraguan, dan rasa tidak cukup yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Seringkali kita belajar menjadi apa yang diharapkan, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Dan di satu momen sederhana, ketika seseorang akhirnya berhenti berpura-pura, cerita yang selama ini terpendam mulai menemukan suaranya. Aku lelah harus jadi orang yang selalu benar. Aku salah, aku mengharapkan, aku tidak gitu. Sampai akhirnya, aku bahkan tidak tahu lagi siapa diriku sebenarnya. Jadi selama itu kamu tidak pernah untuk dirimu sendiri. Kalau aku tidak lagi melakukan semua itu, apa diriku untuk ingin benar. Nilaimu tidak pernah bergantung pada mereka. Kamu hanya terlalu lama mempercayai bahwa dirimu harus disetujui untuk bisa berharga. Kalau gagal berdiri sendiri, Bunga itu hanya tumbuh dan tetap bertahan, meski tidak ada yang bisa menjamin. Kamu tidak harus langsung kuat, cukup mulai jujur pada dirimu sendiri. Tidak semua jawaban datang dengan pasti, namun terkadang didengar saja sudah cukup untuk membuat seseorang bertahan sedikit lebih lama. Di antara ragu dan takut yang masih tersisa, sebuah langkah kecil mulai lahir. Bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk kembali menjadi diri sendiri. Dan mungkin dari situlah semuanya benar-benar mulai. Gendis datang ke taman berkali-kali, membaca, merajut, duduk tenang. Kadang bertemu Abimanyu, kadang tidak. Mereka tidak selalu bicara, tapi terasa dekat. Perlahan ia belajar bernafas tanpa tekanan, belajar menikmati tanpa takut dinilai, dan tanpa ia sadari, ia mulai pulih. Abimanyu? Abimanyu? Kamu ada di mana? Aku ingin bicara, Abimanyu. Abimanyu? Kamu mencari anak yang sedang melangkah itu. Iya, dia ada di mana? Dia sudah pergi dan dia menitipkan ini. Gendis terpaku, dunia seolah melambat di sekelilingnya. Ia tidak lagi melihat foto itu sebagai sekedar kertas, melainkan sebuah cermin yang dipaksakan ke wajahnya. Foto itu menangkap sosok dirinya sendiri, sedang merunduk, menyentuh kelopak bunga dengan lembut. Momen yang bahkan ia sendiri tidak sadar pernah terekam. Jemarinya perlahan meraba tekstur foto itu. Perlahan, di baliknya foto itu, di balik sana, ia menemukan sebaris kalimat yang ditulis tangan, "Tumbuhlah di waktumu sendiri." Ia menghirup nafas yang baru saja ia pelajari untuk ditenangkan. Namun, kini terasa mencekik kembali. Gendis kembali memeluk foto itu di dadanya, mencoba melindungi satu-satunya bukti bahwa kenangan yang ia rasakan tempo hari bukanlah halusinasi. Tumbuhlah di waktumu sendiri. Kenapa saat dulu merasa tenang, dia justru berhenti? Apa aku memang tidak pantas untuk mendapat sesuatu yang baik? Mungkin dia tidak datang untuk ini. Mungkin dia hanya datang untuk mengingatkanku. Kalau aku terus bergantung, aku kan kembali ke tempat yang sama, dan aku tidak ingin menjadi diriku. Aku tidak kehilangan dia. Aku menemukan diriku. Tidak apa-apa, Mbak. Mari saya bantu. Saya sering tahu sudah kembali. Ya. Dulu aku takut, salah, gagal, kecewakan, tapi tidak. Aku hidup di balik pagar yang dibuat oleh ketakutan dan harapan orang lain. Namun kini aku mengerti, tidak semua yang datang akan tinggal, dan tidak semua pergi adalah kehilangan. Ada yang datang untuk mengingatkan kita untuk belajar diri sendiri. Aku tidak perlu sempurna untuk berharga. Aku sudah cukup. Hatiku
nyaman kala ku terjebak